Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bau Edar, SPD MPD. Saya mengajar di SMA Negeri 8 Bulukumba. Basic saya adalah guru matematika. Video pembelajaran yang saya bahas kali ini adalah limit fungsi trigonometri. Untuk spesifiknya, limit fungsi trigonometri yang saya bahas adalah bagaimana menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di limit fungsi trigonometri teman-teman ada banyak jenisnya. Nah, pada video ini kita akan menggunakan dua metode penggunaan. Yang pertama yaitu menggunakan metode menyederhanakan, dan yang kedua yaitu dengan menentukan limit fungsi menggunakan tricks and tips dari Mathers. Nah, yang pertama nih teman-teman, kita masuk ke metode menyederhanakan. Teman-teman, di metode menyederhanakan ada hal yang perlu dicatat dan diingat loh. Teman-teman tentu ingat aturan-aturan tentang sin, cos, dan tan di bawah ini. Nah, bisa diperhatikan bahwa ada rumus-rumus tertentu kita menggunakan aturan sinus, cos, dan tan, dan ini perlu kita catat teman-teman. Jadi bisa dilihat di rumusnya. Nanti rumus-rumus ini bisa teman-teman substitusikan masuk ke contoh soalnya. Yuk, sekarang kita latihan contoh soal ya. Kita mulai ke contoh soal yang agak simpel dulu. Nah, soal yang pertama ialah tentukan nilai dari limit x menuju 45 dari cos 2x per cos x dikurang sin x. Nah, gimana nih penyelesaiannya? Nah, lihat nih contoh berikut. Kalau kita cermati soalnya, soal ini mengandung banyak sekali unsur yang dapat disederhanakan. Kita dapat menyederhanakan cos 2x. Nah, simak teman-teman. Jadi cos 2x kita ubah menggunakan rumus tadi, di mana cos 2x dapat diganti dengan cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x, dan cos x dikurang sin x nya tetap ya teman-teman. Nah, berikutnya nih, jadi cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x itu kita kali, itu dapat kita faktorkan. Difaktorkan hasilnya cos x dikurang sin x dikali cos x ditambah sin x. Nah, karena bagian atas dan bagian bawah persamaan sudah ada yang sama, yaitu cos x dikurang sin x pada bagian atas dan pada bagian bawah cos x dikurang sin x, maka tinggal kita coret aja kan, karena udah sama dan faktornya pun sudah ketemu. Karena kalau kita langsung substitusikan x menjadi 45, maka teman-teman hasilnya akan tidak terhingga, sehingga kita dapat melakukan trik tadi menyederhanakan lalu mensubstitusikannya, maka hasilnya adalah akar 2. Benar kan? Silahkan dicoba teman-teman. Gimana sahabat Mathers? Mudah kan? Ini dia step by stepnya. Kita masuk nih ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari limit x menuju pi per 4 dari 1 kurang sin x per cos x pangkat 2. Waduh, kalau soalnya gini gimana sih? Nah, it's a simple easy guys. Ikutin aja langkah dari Mathers, si ahli matematika. Nah, limit x menuju pi per 4, ingatkan teman-teman, pi tak lain tetap bukan adalah 180.
limit X menuju pi per 4 dari 1 kurang sin X per cos pangkat 2. Ingat bahwa cos pangkat 2X dapat dirubah menjadi 1 kurang sin pangkat 2X. Ingat teman-teman, ada di rumus loh. Cos X pangkat 2 dapat dirubah menjadi 1 kurang sin pangkat 2X. Maka dari itu persamaannya akan menjadi 1 kurang sin X per 1 kurang sin pangkat 2X. Nah, untuk 1 kurang sin pangkat 2X kita faktorkan lagi teman-teman. Maka hasilnya 1 kurang sin X dikali 1 tambah sin X. Maka persamaannya 1 kurang sin X dikurang 1 kurang sin X dikali 1 tambah sin X. Nah, kan udah ketemu, ada yang sama, yaitu 1 kurang sin X sama. Maka dari itu langsung aja kita eliminasi atau kita coret atau kita hapus. Maka hasilnya adalah 1 per 1 tambah sin X. Ingat bahwa pi per 4 artinya 180 per 4 sama dengan 45. Maka jika kita substitusikan X menjadi 45, hasilnya adalah 1 per akar 2 tambah 2. Nah, kalau teman-teman ingin rasionalkan silakan saja, tapi kalau tidak dirasionalkan juga tidak apa-apa. Oke, tadi kan sudah metode menyederhanakan. Sekarang adalah metode yang kedua, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode trik. Sama teman-teman, catat rumus di bawah ini. Karena pada metode trik juga ada rumus-rumusnya loh. Jadi emang perlu diperhatikan dan tentu ambil pulpen dan buku lalu catat rumusnya. Nah, rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan di fungsi trigonometri. Contohnya nih, limit X menuju 0 dari tan Px per Qx sama dengan limit tan X menuju 0 dari Px per tan Qx. Itu langsung saja kita menggunakan trik P per Q. Jadi hasilnya adalah P per Q. Tapi ingat teman-teman, catat karena di sini kita menggunakan limit X menuju 0. Jadi kalau bukan limit X menuju 0 itu nggak bisa loh. Oke, langsung saja ke contoh soal. Dan soalnya sama kok, mudah-mudah. Nah, ingat kan, kalau min 3x tambah sin 2x per 6x itu bisa kita pecah menjadi limit x menuju 0 dari min 3x per 6x tambah sin 2x per 6x. Ingat teman-teman aturan pecahan. Nah, untuk min 3x per 6x, x-nya bisa langsung saja kita coret. Tapi untuk sin 2x per 6x tentu nggak bisa karena pakai sin. Nah, inilah fungsi dari trik-trik yang tadi. Ingatkan bahwa sin Px per Qx sama dengan P per Q. Maka sin 2x per 6x hasilnya adalah 2 per 6. Maka limit x menuju 0 min 3x tambah sin 2x per 6x sama dengan minus 1 per 6. Mudah kan? Oke, kita masuk nih ke soal yang kedua. Limit x menuju pi per 2 dari 1 tambah cos 2x per sin 2x. Ingat teman-teman, x menuju pi per 2. Nah, ingat bahwa pi per 2 tak lain adalah 180 per 2, maka
90. Nah, kalau contoh soalnya gini, gimana nih cara nyelesainnya? Gampang juga kok. Yuk, ikutin berikut ini. Nah, kembali lagi nih ke catatan teman-teman. Ingat teman-teman bahwa cos 2x sama dengan 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Ingat, sedangkan sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Makanya ini akan kita substitusikan ke soal di atas. Ingat teman-teman. Maka hasil dari 1 tambah cos 2x sama dengan 1 tambah dalam kurung 2 cos pangkat 2x dikurang 1. Maka 1 tambah dalam kurung 2 cos pangkat 2x dikurang 1 hasilnya sama dengan 2 cos pangkat 2x. Maka limit x menuju pi per 2 yaitu 2 cos pangkat 2x per 2 sin x dikali cos x, karena sin 2x diubah menjadi 2 sin x menjadi cos x. Maka hasilnya berikutnya, limit x menuju pi per 2 cos x per sin x. Ingat, kita hapus bahwa 2 cos pangkat 2x sama dengan 2 cos x dikali cos x. Maka 2 cos x kita coret, maka sisanya tinggal cos x per sin x. Dan kita substitusikan pi per 2, cos pi per 2 per sin pi per 2 sama dengan 0 per 1. Maka hasilnya sama dengan 0. Itu gengs caranya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam kompak kami dari guru-guru SMA Negeri 8 Bulukumba.